Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina, mahasiswa Pasca Universitas Halluoleo, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan nomor induk mahasiswa G2D119075. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada bab 2 yang berjudul Kesempatan Setara dan Hukumnya, di mana pada bab ini memuat pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah hukum kesetaraan yang berlaku dari 1964 hingga 1991. Kemudian yang kedua membahas terkait Titel 4 dari Civil Rights Act tahun 1964. Kemudian di poin 3 ada hukum yang berlaku dari tahun 1991 hingga saat ini. Kemudian poin 4 pembelaan terhadap dugaan diskriminasi. Kemudian poin 5 proses penegakan EEOC. Dan yang terakhir adalah manajemen keragaman. Kita masuk pada pokok pembahasan, yaitu hukum kesetaraan yang berlaku dari tahun 1964 hingga tahun 1991. Berawal dari Civil Rights Act tahun 1964 adalah sangat penting untuk menyatakan bahwa pemberi kerja tidak dapat melakukan diskriminasi berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, atau asal-usul nasional. Kemudian ada di bawah Equal Pay Act tahun 1963 yang dinyatakan bahwa melanggar hukum untuk mendiskriminasi bayaran atas jenis kelamin ketika pekerjaan melibatkan kerja, keterampilan, usaha, dan tanggung jawab yang setara yang dilakukan di bawah kondisi kerja yang serupa. Kemudian ada Age Discrimination of Employee Act tahun 1967 yang menyatakan bahwa melanggar hukum untuk mendiskriminasi karyawan atau pelamar yang berusia di antara 40 sampai 65 tahun. Kemudian ada Pregnancy Discrimination Act pada tahun 1978 yang melarang penggunaan kehamilan, kelahiran anak, atau kondisi medis terkait untuk mendiskriminasi dalam perekrutan, promosi, penskoran, atau pemecatan, atau dalam segala persyaratan atau kondisi kerja. Kemudian EEOC, Komisi Layanan Sipil, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehakiman secara bersama-sama mengeluarkan pedoman seragam yang menetapkan prosedur sangat direkomendasikan mengenai aktivitas sumber daya manusia seperti seleksi karyawan, tata kearsipan, dan pertanyaan prakerja. Kemudian di slide selanjutnya Titel 7 dari Civil Rights Act tahun 1964 yang menyatakan bahwa pemberi kerja tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan pada ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau nasionalitas. Secara spesifik dinyatakan bahwa akan menjadi praktik pekerjaan yang melanggar hukum bagi pemberi kerja apabila di kondisi 1 gagal menolak untuk mempekerjakan atau mengeluarkan seorang individu atau mendiskriminasi terhadap individu manapun dalam hal kompensasi, persyaratan, kondisi, atau hak istimewanya dalam pekerjaan yang dikarenakan oleh ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal-usul nasionalitasnya. Kemudian yang kedua, membatasi, memisahkan, atau mengklasifikasi karyawan atau pelamar kerja dengan cara apapun yang akan menghilangkan atau cenderung menghilangkan kesempatan pekerjaan bagi individu manapun untuk mempengaruhi secara merugikan statusnya sebagai karyawan yang dikarenakan oleh warna kulit, agama, ras, jenis kelamin, atau asal-usul nasionalis individu tersebut. Kemudian di slide 3, siapa yang dicakupi oleh Titel 7 pada tahun 1964. Titel 7 melarang diskriminasi oleh sebagian besar pekerja termasuk semua pemberi kerja, pemerintah atau swasta yang dengan
15 atau lebih pekerjaan, dan sebagian besar serikat pekerja. Undang-undang ini juga mencakup institusi pendidikan swasta dan pemerintah, baik pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau lokal. Kemudian di slide 4, hukum yang berlaku dari tahun 1991 hingga saat ini yang mencakup dari Civil Rights Act tahun 1991, di mana Civil Rights Act tahun 1991 membalik pengaruh dari beberapa keputusan Mahkamah Agung, misalnya menggarisbawahi bahwa beban bukti menjadi miliki pekerja ilegal setelah penggugat menetapkan adanya kemungkinan diskriminasi ilegal. Kemudian masuk di tahap kedua, American with Disabilities pada tahun 1990 yang melarang diskriminasi pekerjaan terhadap individu dengan disabilitas yang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga ada Uninformed Service Employee and Re-employment, di mana pemberi kerja biasanya diharuskan untuk mengembalikan karyawan yang kembali dari cuti militer ke posisi sebanding dengan posisi mereka yang mereka miliki sebelum mereka melakukan cuti. Kemudian di keempat ada Genetic Information Non-Discrimination Act pada tahun 2008 di China yang melarang diskriminasi oleh penjamin kesehatan dan pemberi kerja berdasarkan pada informasi genetik seseorang. Kemudian di slide 5, pembelaan terhadap dugaan diskriminasi. Dalam membela terhadap diri mereka terhadap dugaan diskriminasi, pemberi kerja perlu membedakan antara perlakuan berbeda, diskriminasi yang disengaja, dan dampak yang berbeda atau kebijakan yang mempunyai dampak merugikan tanpa memandang tujuannya. Penggugat memperlihatkan dampak yang berbeda berdasarkan aturan defisiasi standar atau dengan memperlihatkan tingkat penolakan yang berbeda, kebijakan terbatas atau perbandingan populasi, atau dengan menerapkan tes McDonnell-Douglas. Kemudian di slide selanjutnya, slide 5, pembelaan terhadap dugaan diskriminasi. Pemberi kerja membela diri mereka dengan memperlihatkan bahwa praktik pekerjaan tersebut merupakan kualifikasi pekerjaan bona fide, atau mereka juga dapat membela diri dengan menggunakan pembelaan keharusan bisnis yang mengharuskan mereka untuk memperlihatkan bahwa terdapat tujuan bisnis yang jauh lebih penting. Slide selanjutnya, proses penegakan EEOC. Yang pertama itu adalah pengisian tuntutan, selanjutnya penerimaan tuntutan oleh EEOC, kemudian memberikan pemberitahuan, kemudian pencarian fakta, dan penemuan penyebab atau tidak ada penyebab, kemudian konsiliasi, dan terakhir adalah pemberitahuan untuk menuntut. Pada tingkatan ini semua manajer memainkan peran penting dalam proses penegakan EEOC. Slide yang terakhir adalah manajemen keragaman. Mengelola keragaman berarti memaksimalkan potensi manfaat keragaman sembari meminimalkan potensi rintangan. Dalam hal pendekatan tipikal, langkah-langkah meliputi memberikan kepemimpinan yang kuat, menilai situasi, memberikan pelatihan dan edukasi keragaman, mengubah kultur dan sistem manajemen, dan mengevaluasi hasil program manajemen keragaman. Kemudian yang terakhir, tindakan afirmatif biasanya berarti mengambil tindakan untuk menghilangkan pengaruh saat ini dan diskriminasi di masa lalu. Banyak pemberi kerja masih mengejar strategi usaha keyakinan sukarela dan mengidentifikasi dan menghapuskan rintangan untuk mempekerjakan dan mempromosikan wanita dan kaum minoritas, sementara beberapa pekerja lainnya dalam persyaratan yang diwajibkan pengadilan untuk melakukannya. Baik, demikianlah hasil presentasi saya terhadap mata kuliah manajemen sumber daya manusia pada bab 2 yang membahas
tentang kesempatan setara dan hukumnya. Mohon maaf bila dalam penyajian materi ini masih terdapat banyak hal kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.